Okay, welcome back to our translation online course. Selamat datang kembali. So this time we are going to talk about a new topic in translation, but still related to our previous videos. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi baru. The title is 18 Translation Techniques. Ya. Previously we talked about the method and we talked about the procedure. Kali ini we are going to talk about the translation techniques yang jumlahnya ada 18 according to Molina and Albier. Ada 18 translation techniques. Okay. Apa saja translation technique itu? The first one adalah that we call adaptation. Yeah, as you see, this one is talking about the cultural elements in the words. Yeah. Jadi adaptasi itu replaces the cultural elements of a type in source language with cultural elements that exist within the target language. Teknik ini biasanya terkait dengan when we are translating a word atau phrase yang di dalamnya itu ada cultural elementnya. Nah, kalau di contoh sini, di buku sini beliau mengatakan the film swept the world akan diganti dengan film ini merambah dunia. Ya, jadi istilah swept itu kalau di culture source language-nya meaning-nya itu akan setara dengan merambah kalau di bahasa Indonesia. Ya, kalau di sini diliteralkan kita terjemahkan menjadi menyapu, itu tidak akan secara culture itu tidak akan berterima di bahasa kita. Jadi dilakukanlah yang namanya teknik adaptation atau teknik adaptasi, sehingga kata swept ini kita cari yang setara secara culture dan itu kemudian menghasilkan terjemahan menjadi merambah. Contoh lain kalau kebalikannya adalah in Indonesia, in bahasa Indonesia we have kata sawah atau kata kata sawah. Kalau di bahasa Inggris mereka tidak punya istilah sawah, mereka akan menerjemahkan itu menjadi field. Makanya kemudian kita kenal istilah rice field. Walaupun sebenarnya kata sawah dengan field itu dua hal yang cukup berbeda secara culture. Cuman bagi mereka di kebudayaan mereka tidak punya istilah sawah itu sendiri. Jadi they are using the term field untuk mewakili kata sawah yang sifatnya basah. Kalau tempat kita kan sangat basah tuh sawah. Kalau field kan yang sedikit lebih kering. Ya, tapi based on the culture sama seperti swept dan merambah ini, itu yang kemudian berterima di budaya mereka sehingga terjemahannya menjadi field. Oke, itu adalah yang pertama, adaptation. Yang kedua, ada yang namanya amplification. Amplification atau nama lainnya sudah disebutkan di sini adalah addition. Ini adalah teknik penerjemahan di mana kita akan menerjemahkan sebuah kata misalnya menjadi lebih dari satu kata, menerjemahkan sebuah kata dengan terjemahannya lebih dari satu kata yang sebenarnya kata yang satunya tadi dalam terjemahannya itu digunakan untuk assist in delivering the message to the readers. Ya, jadi ada ada semacam tambahan kata. Ini contohnya, let's see. The girl, di sini ada kata the girl. Terjemahannya kita tidak menerjemahkan menjadi perempuan saja atau wanita saja misalnya. Kita akan menerjemahkan menjadi wanita muda. Nah, di sini ada addition terkait dengan kata muda. Karena di dalam kata girl, ya dalam bahasa Inggris, the source language-nya, girl itu merujuk kepada semantic feature yang namanya semantic feature. Kalau dalam semantik itu ada kata woman, ada kata young, sehingga kedua semantic features ini dalam terjemahannya diterjemahkan sehingga terjadi kesepadanan antara kata the girl dengan wanita muda itu. That's it. Jadi kita tidak menerjemahkan girl hanya sebagai perempuan atau girl itu hanya sebagai wanita, tapi kita tambahkan muda. Nah, teknik ini disebut sebagai amplification or addition. Jadi kita membuat terjemahannya lebih panjang karena ada additional information. That is what we call amplification. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya borrowing. Ini saya ambil dari buku Bunda Rohaya. Borrowing itu adalah, this one is quite simple. So we are using the source language in the target language. Ya. Jadi kita menggunakan saja langsung bahasa aslinya. Oke. Hanya saja kemudian di dalam borrowing itu ada yang namanya pure borrowing. Pure borrowing ini yang memang murni bahasa aslinya kita pakai dalam hasil terjemahannya. Contohnya di sini ada kata setting.
Ya, setting ini kita tidak utak-atik nih. Setting dengan double T kita ambil ke dalam bahasa Indonesia, itu yang namanya pure borrowing. Ada juga yang namanya natural borrowing atau naturalized borrowing. Ya, jadi naturalized borrowing itu adalah kita pinjam tapi kemudian disesuaikan spellingnya dengan bahasa di target language. Misalnya di sini ada kata panic, asal kata-kata panic diambil ke bahasa Inggris jadinya panic. Tapi kalau mau di Indonesia kan misalnya terjemahan dari Inggris ke Indonesia, kata panic ini kan aslinya pakai C ya. Kemudian kita borrow ke bahasa Indonesia, tapi kemudian huruf C ini akan kita ganti karena itu akan berubah dengan spelling di target language kita di bahasa Indonesia. C-nya akan kita rubah menjadi kata panic. Nah, jadi itu masuk ke dalam kategori borrowing, tapi namanya adalah naturalized borrowing, peminjaman yang kemudian kita sesuaikan dengan bahasa target. Contoh lain adalah when we are saying plat, nomor plat kan tulisannya plate itu, tapi kemudian ketika terjemahan ke dalam bahasa Indonesia kita pinjam bahasanya tapi endingnya kita naturalisasikan menjadi plat saja. Nah, itu adalah borrowing. Jadi ada pure borrowing, ada juga naturalized borrowing. Oke, nah the next one itu adalah ada yang namanya calc, atau kalau terjemahan kitanya itu ada yang bilang calque. Nah, teknik calc ini sendiri adalah it's a kind of literal translation of a word or phrase in translating the source language into the target language. Jadi teknik calc ini adalah teknik penerjemahan yang biasanya digunakan kalau misalnya kita menerjemahkan kata atau frasa yang itu ada padanannya dalam bahasa kita. Contohnya adalah di sini kita melihat ada kata new teacher, the new teacher. Maka new teacher, frasa new teacher itu kita tidak menerjemahkan menjadi guru baru, tapi kita akan menerjemahkannya dengan padanan phrase yang setara, yaitu guru yang baru. Ya, ini hampir mirip dengan literal translation. Bedanya adalah untuk yang calc ini kita akan menerjemahkan frasanya dengan padanan yang sense-nya itu benar-benar sesuai. Ya, nanti akan kita lihat di bagian literal translation bedanya apa. Intinya adalah di bagian calc ini kita menggunakan semacam literal translation, tapi unit grammar yang kita pakai di sini akan disesuaikan dengan gramatikal yang ada di target language-nya. New teacher kita tidak mengatakan guru baru, kalau literal kita akan mengatakan guru baru, tapi kalau yang ini calc ini dia akan menjadi guru yang baru. That's it. Dan ini biasanya digunakan untuk a word or phrase ya. Jadi dia udah sepaket terjemahannya. Oke, yang the next one adalah compensation. Nah, yang ini adalah apa sih namanya? Compensation itu replaces the item information or position effects in the source language in other parts of the target language because it cannot be realized in the same section in the SL. Ya, jadi kalau yang seperti ini compensation ini adalah kita menerjemahkan sebuah teks itu dengan menggunakan padanannya di bahasa Indonesia, di mana ada bagian dari source language-nya ini yang kemudian hilang namun tergantikan dalam sebuah terjemahannya. Misalnya di sini kita akan menggunakan a pair of trousers. Mereka akan mengatakan a pair of trousers, dan trouser ini kalau bahasa Inggris kan mereka harus menggunakan s nih. Sedangkan di Indonesia itu tidak bisa, tidak ada di bahasa Indonesianya, makanya kemudian terjemahannya akan menjadi sebuah celana. That's it. Jadi ada apa sih namanya? Ada item information, di sini ada pair karena kalau bahasa Inggris kan ada kaki kanan, ada juga kaki kiri. Kemudian itulah alasan kenapa trouser itu harus selalu pakai s. Nah, ini kemudian tidak ada nih di bahasa Indonesia, tapi dia sudah terkompensasi, dia sudah masuk di dalam kata celana. Karena ketika kita mengatakan celana dalam culture Indonesia, otomatis sebelah kanan dan kiri sudah masuk kakinya sudah terlingkupi di kata sebuah celana ini. Ini yang namanya compensation. Jadi kita akan menggantikan sebuah kata yang ada di bahasa sumbernya, di source language-nya itu dengan kata lain yang maknanya itu setara. Contoh lain adalah ketika ada orang mengatakan a couple of weeks. A couple of weeks itu dia menggunakan lalu ada couple, lalu ada of, lalu ada weeks
ya. Terjemahan bahasa Indonesianya bukan sepasang minggu, right? Tapi kita akan menggunakan terjemahannya menjadi 2 minggu. Nah, itu adalah masuk dalam kategori compensation. Oke, teknik yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita punya term, dan termnya ini adalah term unik yang tidak ada terjemahannya atau tidak ada padanannya di bahasa target atau the target language, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan memberikan description. Jadi kata aslinya I like getuk, maka getuk ini akan kita pertahankan katanya, tapi kemudian kita akan berikan description. Sesuai namanya, teknik ini adalah description. Oke, yang selanjutnya adalah discursive creation. Discursive creation ini biasanya digunakan when we are trying to translate title dari movies, books, dan novels. Ya, apa itu discursive creation? Terjemahannya itu ketika kita menerjemahkan, kita tidak akan melihat dari sisi kata ini saja, dari Godfather saja misalnya, enggak. Tapi kita akan melihat keseluruhan isi novelnya, keseluruhan filmnya atau jenisnya. Baru kita ketemu, oh ini judulnya ini merujuk kepada satu hal, dan satu hal itu adalah kata Godfather-nya ini. Sehingga untuk judul yang seperti ini kita tidak menerjemahkan Godfather ini ke bahasa kita, tapi kita akan menerjemahkannya tetap menjadi Godfather karena ini ternyata lebih sesuai untuk mewakili keseluruhan isi dari sebuah film misalnya, atau keseluruhan isi dari sebuah buku atau sebuah novel. Ya. Sehingga the-nya kita terjemahkan sang Godfather, tapi Godfather-nya itu kita tetap pertahankan karena dia merujuk kepada discourse. Ya, discourse-nya itu adalah karya sastra seperti movies, books, dan novels. Contoh lain, kalau di link yang tadi saya beri itu ada terjemahan judul aslinya, penulisnya adalah Rebecca Winter. Judulnya adalah Husband for a Year, suami untuk setahun. Tapi ketika diterjemahkan, terjemahannya menjadi suami sementara. Kenapa jadi suami sementara? Padahal aslinya adalah husband for a year. Nah, kata for a year itu secara discourse dirujukan kepada meaningnya itu setara dengan kata sementara, artinya tidak untuk selamanya pernikahannya. Makanya kemudian istilah itu teknik penerjemahan yang seperti itu atau yang seperti ini kemudian kita kenal dengan istilah discursive creation, equivalent translation, yang dia tidak original konteks, maksudnya adalah tidak menggunakan konteks ini tapi menggunakan konteks movies, books, atau novelnya itu secara keseluruhan, baru dia bisa menerjemahkan title-nya. Oke, nah yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita lihat nomor 8 disebut sebagai established equivalent. Sederhananya adalah teknik penerjemahan lazim. Maksudnya ya, untuk menerjemahkan sebuah kata, kita akan menggunakan terjemahan yang based on a dictionary or phrase daily. Artinya adalah kita akan menggunakan kamus atau menggunakan frasa-frasa yang memang sudah lazim dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mengatakan sincerely yours. Terjemahan lazim dari sincerely yours ini adalah hormat kami. Jadi bukan dengan ya, we're not going to use literal di sini. Atau ketika ada yang mengatakan oh my god, terjemahan lazimnya adalah bukan oh Tuhanku, right? Tapi kita akan menerjemahkan menjadi ya ampun misalnya. Nah, itu yang namanya established equivalent. Dia lebih ke arah kelaziman terjemahan yang memang sudah diterima di masyarakat. Oke, next, yang selanjutnya nomor 9 ada yang namanya generalization. Generalization itu adalah translate the term with the term that is already well known in public and known to a wider community. Bahasa sederhananya adalah kita akan menggunakan istilah source language-nya itu sebenarnya adalah istilah yang lumayan spesifik, tapi untuk terjemahannya kita akan menerjemahkannya menjadi sesuatu yang sifatnya lebih umum. Misalnya di sini ada kata bajai. Bajai ini kita tidak menggunakan description misalnya, kita pakai generalization saja tekniknya, maka bajai ini akan kita terjemahkan menjadi vehicle. Ya. Atau di tempat kita we have kelotok. Itu kan unik tuh, tapi kemudian kita terjemahkan menjadi boat with machine misalnya. Nah, itu yang namanya generalization. Jadi kita walaupun di tempat kita ada yang namanya jukung, terus macam-macam kelotok dan lain-lain, kita terjemahkan saja itu sebagai boat misalnya.
karena itu lebih umum sifatnya. Nah, teknik penerjemahan seperti itu disebut sebagai generalization. Oke. Nah, yang selanjutnya yang nomor 10 adalah linguistic amplification. Ya. Ini sebenarnya lebih sering dipakai when we are doing interpretation atau dubbing nih, supaya bunyinya pas ya. Misalnya di source language-nya adalah everything is up to you, maka terjemahannya menjadi semuanya terserah Anda sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa tidak kita stop saja di terserah Anda? Oke, saya yakin semuanya pernah menonton film yang dubbing ya, yang ada dua suara itu. Jadi dia ngomongnya bahasa Inggris sebenarnya misalnya, tapi terjemahannya itu kemudian orangnya ngomong bahasa Indonesia, dubbing suara. Nah, ini kalau misalnya kita terjemahkan misalnya semuanya terserah Anda sendiri, misalnya kita semuanya terserah Anda, maka ketika kita mengucapkan ini di bagian dubbingnya itu mulutnya masih bergerak, masih ada lebihan gerakan di mulutnya, makanya kemudian kita perpanjang menjadi semuanya terserah Anda sendiri. Jadi kita perpanjang kalimatnya menyesuaikan dengan gerakan mulut orang yang di dubbing. Itu yang namanya linguistic amplification. Contoh lain adalah kalau kita pernah menonton film China, mereka ada yang menggunakan kakak pertama, kakak kedua. Actually meaningnya sebenarnya adalah kakak saja, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ketika kita menggunakan kakak saja, bahasa Chinese-nya itu lebih panjang sehingga gerakan mulutnya masih bergerak, sedangkan terjemahannya kalau di dubbing kakak saja sudah selesai. Makanya kemudian kita menerjemahkan menjadi oke, ada kakak pertama, ada kakak kedua, dan sejenisnya. Itu yang namanya linguistic amplification. Nah, walaupun kadang-kadang linguistic amplification ini agak berasa aneh, hanya saja kemudian itu dilakukan guna, nah ini tadi dia akan mengarah kepada yang sifatnya adalah interpreting atau dubbing. Contoh lain, ada kata the dolphin comes out. Ya, the dolphin comes out. Terjemahannya adalah, kan kalimatnya bisa kita terjemahkan saja, dolphin itu keluar. Tapi biasanya ketika kita menggunakan linguistic amplification, kita akan menerjemahkan menjadi lumba-lumba itu keluar dari air. Ya iyalah, lumba-lumba kan pasti keluar dari air tuh, cuma karena keperluan dubbing atau keperluan yang sejenisnya, supaya unsur linguistik yang ada di bagian pendabbingan itu terpenuhi, gerakan mulutnya sesuai dengan panjangnya ucapan, maka dilakukanlah yang perubahan-perubahan seperti ini. Ini yang namanya linguistic amplification. Oke, yang selanjutnya adalah linguistic compression. Ini juga sama nih. Kebalikannya adalah kalau yang tadi amplification itu tadi adalah penambahan, maka linguistic compression sesuai namanya compress adalah pemendekan. Ya. Jadi compression ini adalah unites or collect the linguistic elements that exist in the source language. Ya, dikompres, dikompilasikan, baru dimasukkan ke term yang lebih sederhana. Terus sama nih, dia bilang this technique is often used in interpreting or dubbing. Contohnya, are you hungry? Ini kan lengkap nih, ada to be, ada verbnya, kemudian ada kata subject, di sini ada kata adjective. Terjemahannya lapar. Dah gitu aja. Ini yang namanya linguistic compression. Nah, kemudian yang nomor 12 ini adalah literal translation. Ini yang paling sering kita temukan nih. Literal translation adalah penerjemahan harfiah. Ya, terjemahan harfiah ini berbeda dengan yang calc tadi. Ini benar-benar murni perkata. Contohnya adalah I will love you, aku akan mencintai kamu. Ini kalau literal translation. Tapi kalau misalnya kita mau menerjemahkan yang penyesuaian culture tadi, terjemahannya akan menjadi aku akan mencintaimu atau aku mencintaimu. That's it. Intinya adalah ini word to word translation. Terjemahan kata demi kata, itu yang namanya literal translation. Oke. Nah, masalahnya literal translation ini sederhana memang, cuman dia akan bermasalah kalau misalnya kita menerjemahkan frasa atau kayak tadi, atau juga idiom. Misalnya ada kata killing two birds with one stone. Killing two birds, membunuh 2 ekor burung, with one stone, dengan 1 batu. Itu adalah literal translationnya, tapi itu tidak berlaku karena tidak berhasil menyampaikan pesan. Terjemahan dari killing two birds with one stone itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kenapa? Karena culture-nya itu berbeda.
Ya, jadi kalau kita kan karena dulu negara kita adalah negara yang penuh dengan air, sehingga dayung, kapal dan sejenisnya itu sangat biasa bagi kita. Nah, di bahasa mereka berburu, ya, jadi mereka bisa membunuh 2 ekor burung dengan satu tembakan ketapel misalnya. Itu sama seperti melakukan 2 hal sekaligus. Nah, di tempat kita itu akan setara dengan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu tidak akan bisa tercapai dengan literal translation. That's it. Oke, yang selanjutnya adalah modulation. Modulation itu adalah replace the focus of point of view of the or the cognitive aspect that exists in the source language, either lexical or structural. Modulation ini adalah semacam fokusnya itu dirubah hanya saja dirubah, kemudian yang dirubah itu bisa berupa leksikal atau strukturalnya seperti ini, nobody negatif right, tapi dalam terjemahannya kita sesuaikan dengan bahasa kita, nobody doesn't like it, artinya setara dengan semua orang menyukainya. That is what we call modulation. Contoh lain dari modulation ini sudut pandangnya yang berbeda. Contoh lain dari modulation ini adalah ada sebuah puisi yang terkenal, judulnya adalah A Father's Prayer, tulisan Douglas MacArthur. Ini kalau dicek nanti saya pernah bikin paper tentang ini. Judulnya adalah A Father's Prayer. Dalam terjemahannya adalah doa untuk putraku. A Father's Prayer diterjemahkan menjadi doa untuk putraku. Point of view-nya kan berubah tuh. Yang pertama adalah fokusnya kepada putra, tapi ketika terjemahan fokusnya kepada ayah yang membuat puisinya, tapi dalam terjemahannya kita rubah menjadi fokus kepada si anak, doa untuk putraku. Itu yang namanya point of view yang kemudian dirubah di modulation, walaupun meaningnya itu setara, sama. Contoh lain adalah ketika ada yang mengatakan you are going to have a baby, diucapkan kepada seorang laki-laki. Terjemahannya tidak diterjemahkan secara literal menjadi kamu akan punya seorang anak, tapi kamu akan menjadi seorang ayah. Ya, punya anak dan menjadi seorang ayah, point of view-nya berbeda, right? Tapi meaning-nya tetap sama. Itu yang namanya modulation. Oke. Nah, ada kemudian yang ke-14, ini adalah particularization. Ini adalah kebalikan dari yang tadi, generalization. Kalau generalization itu tadi adalah sebuah kata yang sifatnya spesifik, terjemahannya menjadi umum, maka particularization ini adalah aslinya itu umum diterjemahkan menjadi spesifik. Contohnya, the girl likes to collect jewelry. Ini jewelry adalah perhiasan secara umum, right? Tapi ketika terjemahannya itu gadis itu senang mengoleksi kalung emas. Ya. Ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sudah tahu kebiasaan, misalnya kayak di novel atau ada kebiasaan yang kalau misalnya orang bilang harta misalnya, maka kita akan menerjemahkannya menjadi uang. Atau di aslinya adalah rezeki, kita terjemahkan menjadi uang. Karena yang sifatnya umum itu biasanya akan terwakili dengan kata yang khusus. Nah, itu yang disebut sebagai teknik particularization. That's it ya. Intinya kita menggunakan something more concrete and specific. Itu yang ke-14. Lanjut ke yang 15. Okay, reduction. Reduction condenses the information contained in the source language into the target language. Ya, ini adalah pemendekan informasi yang sebenarnya kalau di bahasa sumbernya misalnya harus ada bentuk yang panjang, tapi ketika diterjemahkan orang sudah tahu mengarahnya kemana, maka kita akan membuat kalimat itu menjadi lebih sederhana. Misalnya nih, the boy got a car accident. Got a car accident, terjemahannya menjadi mengalami kecelakaan saja. Itu yang namanya reduction. Jadi ada, kalau kita terjemahkan literal ini akan terlalu banyak nih kata-kata yang tidak penting. Lalu kita reduct, kita perpendek. Jadi mengalami kecelakaan. Contoh lain, ada bahasa Inggris misalnya. Surabaya, the capital city of East Java Province, is also known as a city of heroes. Ada penjelasan the capital city of East Java Province, tapi terjemahannya kita akan menjadi Surabaya
juga dikenal sebagai kota pahlawan. Jadi yang description-nya tadi boleh kita hilangkan. Karena di bahasa Indonesia, orang Indonesia pasti tahu Surabaya itu adalah capital city of Jawa Timur misalnya. Itu. Oke, lalu yang selanjutnya, that's it, nomor 16 adalah substitution. Oke, substitution itu adalah teknik penerjemahan yang mengganti unsur paralinguistik. Maksudnya adalah yang tidak ada hubungannya dengan kata-kata, tapi lebih ke arah intonation and gestures. Ini contohnya. Ya, lalu contohnya bagaimana? Lalu ada kata nodding head. Lalu diterjemahan menjadi yes. Atau ketika ada orang yang mempertemukan ibu jari dengan telunjuk, yang 3 jari lain didirikan, maka meaningnya adalah okay. Jadi substitution itu adalah kita mengganti paralinguistik menjadi linguistik yang bukan kata-kata seperti intonation dan gestures, kita terjemahkan menjadi kata. Itu yang namanya substitution. Oke. Itu. Nah, contoh lain adalah kalau misalnya ada di dalam teks, dalam film misalnya, dia menggunakan bahasa yang kasar. Bahasa Indonesianya kita rubah dengan bahasa yang sama atau dengan bahasa yang lebih sederhana, tapi sumpah-sumpah serapah misalnya kita ganti dengan bahasa Indonesia, lalu dikasih di ujungnya kita berikan tanda seru 3 misalnya. Itu yang menunjukkan perubahan dari paralinguistik menjadi linguistik yang bisa kelihatan kata-katanya. Dari substitution. Oke, yang selanjutnya adalah transposition. Ya, transposition itu adalah teknik penerjemahan yang fokus kepada replacing the grammatical categories of the source language into the target language. Ya, misalnya kata dia ganti menjadi phrase, atau phrase dia rubah menjadi kata. Ini biasanya diperlukan, teknik yang seperti ini diperlukan kalau misalnya ada perbedaan gramatikal antara source language dengan target language. Contohnya, I have no control. Ini kalau secara literal adalah saya tidak mempunyai kontrol over atas kondisi ini. Terjemahannya menjadi langsung saja saya tidak dapat, ini sebagai kata negasi dari kata no-nya, mengendalikan sebagai perwakilan dari kontrolnya. Have dengan kontrol ini kan dua-duanya adalah mengarah kepada tindakan, tapi di sini hanya digantikan dengan sebuah kata saja. That's it. Jadi ada structure yang kemudian dirubah disesuaikan dengan target language. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai transposition teknik. Nah, yang terakhir adalah variation. Variation ini ya, as we see, ini mengarah kepada varian. Jadi berbeda dengan yang dengan yang substitution tadi, ini adalah paralinguistik menjadi linguistik. Kalau yang ini gabungan dari semuanya. Ya, jadi dia menggabungkan textual change of tone, style, geographical, dialect, and social. Misalnya di sini ada kata give it to me now. Terjemahan jadi berikan buku itu ke gue sekarang. Nah, terjemahannya bisa dikatakan bebas, hanya saja bebasnya itu sesuai atau setara dengan kalimat yang di atas. Contoh lain, kalau misalnya kita mau mengatakan for your information, terjemahannya menjadi asal kalian tahu nih. That's it ya. Jadi disesuaikan dengan bahasa-bahasa daerah misalnya, atau dialek atau sejenisnya. Nah, itu yang namanya variation. Dia melingkupi linguistic elements dan juga paralinguistik, masuk semuanya ke dalam situ. Diterjemahkannya menjadi bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, yang variation ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan sesuatu yang sifatnya tidak terlalu formal. Ya, atau untuk yang formal juga dia akan mengarah kepada dialek saja. Oke, contoh lain adalah by the way, terjemahannya adalah ngomong-ngomong. Ya. That's it. Jadi ada unsur santai, ada unsur kelembutan, segala macam, pokoknya lah ada linguistik, ada paralinguistiknya masuk, dan itu diterjemahkan. Dan teknik itu sesuai namanya, karena banyak tadi, teknik penerjemahan ini disebut sebagai teknik variation. Tada, that's it all, 18 techniques of translation dari Mona and Albir.
Semoga bermanfaat penjelasannya. Nanti kalau bingung silahkan diulang-ulang videonya. So that's all. Thank you for watching. Thank you for paying attention. Semoga bermanfaat and good luck. See you.